Sampailah pada puncak acara kuliah Wahidiyah yang akan disampaikan oleh Saudara Aziz Maulana Yusuf, Sarjana Hukum. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bifadli rabbina. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khuluqin azim. Fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthus salamullah alaika rabbini bi'idhnillah. Wandur ilayya sayyidi binadrh موصلة للحضرة العالية. يا ربنا اللهم صل سلمي على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين. يا ربنا اغفر yassir iftah wahdina qarib wa alif bainana ya rabbana qarib wa alif bainana ya rabbana qarib wa alif bainana ya rabbana. Amma ba'du. Hadratul Mukarram Mbah Kiai Haji Muhammad Ma'ruf Qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Kedunglo Al-Munadharah. Hadratul Mukarram Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an, muallif shalawat wahidiyah. Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Majid Qaddasallahu sirrah radhiyallahu an. Hadratul Mukarram Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an, pengasuh Pondok Pesantren Kedunglo Al-Munadharah dan Perjuangan Wahidiyah. Al-Mukarramah Ibu Nyai
wa ahlal bait yang kami muliakan, Ketua Yayasan Perjuangan Wahidiyah Kabupaten Kota Tegal yang kami hormati, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang kami hormati, Khadimul Wahidiyah baik tingkat kabupaten, kecamatan, hingga imam-imam jamaah yang kami hormati, panitia pelaksana Mujahadah Rubung Sanah yang kami hormati, hadirin hadirat mujahidin wal mujahidat, baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual, yang berbahagia, serta saudari protokol yang kami taati. Dalam rangka memanjatkan puja-puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, sanjungan sholawat salam yang seindah-indahnya ke pangkuan beliau sahibis syafa'ah wa kashifil ummah wa hadhil ummah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan yang tulus ke pangkuan beliau Sultanul Aulia fi kulli zaman wa ghawth hadha zaman radhiyallahu an. Izinkan kami makmum kepada pembicara terdahulu. Al-Fatihah. Hadirin jamaah Mujahadah Rubung Sanah yang berbahagia, perintah samawi yang notabene perintah tersebut disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabi dan rasul di setiap zamannya, tiada lain hanya untuk mengajak umat, menyerukan umat untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullah, dan sungguh telah aku utus di antara umat seorang nabi dan rasul yang tiada lain hanya untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tiada lain hanya untuk mengajak umatnya menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. An-Nahl 34. Di setiap zaman, di setiap umat, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengutus seorang nabi dan rasul yang tiada lain hanya untuk mengajak umat, menyeru umat, membimbing umat untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara murni, semurni-murninya. Karena pada hakikatnya Allah menciptakan bangsa jin dan manusia tiada lain hanya untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insana liya'budun. Bahkan sebelum manusia dilahirkan ke bumi, bahkan sebelum manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalamnya sudah ada suatu ikatan primordial antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan para ruh. Bahwasanya di dalamnya Allah bertanya kepada para ruh, alastu birabbikum qalu bala syahidna, apakah kalian bersaksi bahwasanya aku adalah Tuhan kalian, dan apakah kalian bersaksi bahwasanya kalian akan menghamba kepadaku? Kemudian para ruh menjawab, qalu bala syahidna, qalu bala syahidna, qalu bala syahidna. Hadirin jamaah mujahadah yang berbahagia, kutipan penyampaian di atas
jikalau kita bisa berpikir secara panjang, jikalau kita bisa berpikir menggunakan rasa, jikalau kita bisa berpikir menggunakan mahabbah, jikalau kita bisa berpikir menggunakan rasa cinta, pada hakikatnya ini adalah perintah suci, perintah murni, perintah yang sangat suci yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang suci, yang dalam hal ini diperintahkan kepada para nabi dan rasul di setiap zamannya yang terlebih dahulu disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Dan di dalam dakwah para nabi dan rasul di setiap zamannya menggunakan metode kesucian, menggunakan dasar kitab-kitab Allah yang suci. Maka dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak umat menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, agar menghamba Allah Subhanahu wa taala dengan model peribadatan yang suci. Karena pada hakikatnya ketika seorang hamba hidup di dunia, seorang hamba hidup di dunia dalam model peribadatannya, di dalamnya masih ada syirik, di dalamnya ada masih keterikatan yang mendua di dalamnya selain Allah Subhanahu wa taala, maka semua amal-amal yang diperbuat oleh seorang hamba akan menjadi sia-sia. Bahkan hal ini sudah dijelaskan secara jelas dalam surat Al-Bayyinah oleh Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din khunafa." Dan tiada aku memerintahkan bangsa jin dan manusia melainkan hanya untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala secara mukhlisin. Hal ini sudah jelas ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah, dan hal ini juga yang dibawa oleh para nabi dan rasul di setiap zamannya, agar umat dalam metode menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai track, sesuai jalur kesuciannya, agar umat ketika menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan rohaniyahnya selalu dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun jikalau umat seorang hamba melaksanakan suatu peribadatannya, menghamba kepada Allah, namun di dalamnya masih ada syirik, namun di dalamnya masih ada keterikatan yang mendua selain Allah Subhanahu wa taala, masih ada awyar, masih ada wallah di dalamnya, maka Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 64, "Walaqad uhiya ilaika wa minal ladzina min qablika li an asyrakta la yakhbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah aku wahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada para nabi dan rasul sebelummu, bahwasanya jikalau engkau menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, jikalau engkau menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, jikalau engkau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, namun di dalamnya masih ada syirik, namun di dalamnya masih ada keterikatan yang mendua selain Allah Subhanahu wa taala, maka semua amal-amal yang engkau perbuat akan menjadi sia-sia. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau termasuk golongan-golongan yang merugi. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah mujahadah rubu'un sanah yang berbahagia, beribadah kepada Allah secara mukhlisin, beribadah kepada Allah secara murni semurni-murninya tanpa ada keterikatan yang mendua di dalamnya selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dibawa oleh para nabi dan rasul di setiap zamannya. Dan telah kita ketahui bersama bahwasanya pintu-pintu kenabian telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakini bersama bahwasanya nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu, setelah tertutupnya pintu-pintu kenabian yang dalam hal ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, para ahli ma'rifat, para ahli thariqat, para ahli hikmah sepakat bahwasanya setelah tertutupnya pintu-pintu kenabian, Rasul-Rasul Allah, Nabi-Nabi Allah yang dalam hal ini bukan Rasul dan Nabi pembawa syariat baru, Rasul-Rasul Allah, Nabi-Nabi Allah yang akan membimbing umat, yang akan membawa umat, yang akan membawa umat, mengenalkan umat
hadrah qudsiyahnya Allah Subhanahu wa taala akan selalu Allah utus di setiap zamannya. Ini yang harusnya kita perjuangkan, rekanku. Ini yang harusnya kita perjuangkan bersama. Ini yang harusnya kita tangisi. Dan ini yang biasa kita kenal dengan beliau, Sultanul Aulia fi kulli zaman wa ghautu hadha zaman radhiyallahu an. Hadirin jamaah mujahadah yang berbahagia, beliau Sultanul Aulia fi kulli zaman, beliau ghautu hadha zaman radhiyallahu an. Setiap malam, setiap waktu, setiap saat, pagi, siang, dan malamnya selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohonkan dosa, memohonkan ampun atas dosa kita, memohonkan maaf atas dosa kita. Beliau hadza zaman radhiyallahu an, beliau Sultanul Aulia fi kulli zaman. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu yang dimohon, hanya satu yang diminta. Asyidku fil ubudiyah wal qiyamum bihuquqir rububiyah matlabul arifin minallah. Hanya satu yang dimohon, hanya satu yang diminta oleh beliau Sultanul Aulia fi kulli zaman wa ghautu hadza zaman radhiyallahu an. Tiada lain hanya untuk bersungguh-sungguh sebagai bentuk fadl dari Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk bersungguh-sungguh sebagai bentuk berkah dari Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk bersungguh-sungguh sebagai bentuk anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk bersungguh-sungguh sebagai bentuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk bersungguh-sungguh sebagai bentuk amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tiada lain juga hanya untuk bersungguh-sungguh mengajak umatnya kembali lari kepada Allah Subhanahu wa taala secara murni, semurni-murninya, dan tiada lain juga hanya untuk menjalankan hak-hak rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita perjuangkan selalu, hadirin sekalian. Bapak Ibu sekalian, ini yang sebenarnya harus kita tangisi selalu. Bahwasanya jikalau perjalanan rohani hanya seorang hamba untuk menuju wusul ke hadrah qudsiyahnya Allah, namun tidak didampingi oleh seorang guru yang kamil mukammil, yang mampu mentakwilkan iman seseorang, yang mampu membawa iman seseorang, yang mampu membawa seseorang untuk usul ke hadrah qudsiyahnya Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa syaitan yang jahanam akan membelokkan perjalanan rohani hanya seorang hamba untuk menuju usul ke hadrah qudsiyahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang hamba tersebut mungkin tidak akan pernah bisa usul ke hadrah qudsiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu sekalian, rekanku remaja dan kanak-kanak Wahidiyah yang kami cintai, dalam hal ini sudah jelas dijelaskan dalam Al-Quran, dan ini menjadi bimbingan praktis bagi para nabi dan rasul di setiap zamannya, menjadi modal untuk dakwah li'abudullah mukhlishina lahuddin ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini para nabi dan rasul mengajak umat untuk senantiasa membersihkan hati kita, tazkiyatun nafsi, membersihkan hati kita dari kotoran, membersihkan hati kita dari nafsu terlebih dahulu. Karena ya seperti yang biasa didawuhkan oleh beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Majid Qaddasallahu sirrahu radhiyallahu an, pada saat jamaah salat maghrib di Kedunglo pada saat mujahadah kubro, bahwa bagaimana mungkin kita akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara murni, bagaimana mungkin kita akan bisa mengabdi kepada Allah secara murni, bagaimana mungkin kita akan menghamba kepada Allah secara murni sebelum kita membersihkan hati kita terlebih dahulu, sebelum kita melaksanakan tazkiyatun nafsi, sebelum kita melaksanakan penyucian diri terlebih dahulu. Hadirin mujahadah yang berbahagia, secara teori memang gampang diucapkan, secara aplikatif memang sulit dilaksanakan. Sebenarnya ini menjadi modal utama. Oleh karenanya para ahli hikmah, para ahli thariqat, para ahli ma'rifat sepakat bahwasanya di dalam perjalanan rohaniahnya seorang hamba untuk menuju wusul ke hadrah qudsiyahnya Allah Subhanahu wa taala, jikalau tidak didampingi dengan seorang guru yang mursyid, jikalau tidak didampingi dengan guru yang mukammil, jika tidak didampingi oleh seorang guru yang mampu mengusulkan iman seseorang ke hadrah qudsiyahnya Allah Subhanahu wa taala,
maka setan senantiasa akan membelokkan perjalanan rohaniahnya seorang hamba, sehingga hamba tersebut mungkin tidak akan pernah bisa usul ke hadrah qudsiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Kita hidup di dalam Republik Indonesia, yang di dalam negara Republik Indonesia terdapat banyak organisasi-organisasi masyarakat, mulai dari Nahdlatul Ulama dan lain sebagainya. Dan di dalam Nahdlatul Ulama tersebut, di dalam organisasi-organisasi masyarakat tersebut, di dalamnya terdapat thariqat-thariqat, yang di dalam thariqat-thariqat tersebut terdapat guru mursyid, yang dalam hal ini guru mursyid tersebut mampu memberikan ijazahnya kepada seorang yang mau mengamalkan thariqat tersebut. Begitu pula dalam perjuangan sholawat wahidiyah, jikalau perjalanan seorang hamba, perjalanan rohaniahnya seorang hamba untuk menuju usul ke hadrah qudsiyahnya Allah Subhanahu wa taala, jikalau tidak dibimbing dengan guru yang kamil mukamil, senantiasa syaitan akan membelokkan perjalanan rohaniahnya, sehingga mungkin tidak akan pernah bisa usul ke hadrah qudsiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini zaman akhir. Bahwasanya kita percaya bahwasanya ini hanya zaman akhir. Memang sulit kita mencari guru yang kamil mukamil di zaman akhir ini. Oleh karena itu, beliau muallif sholawat wahidiyah, Hadratul Mukarram Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrahu radhiyallahu an, setelah dirawuhi oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, pada tahun 1959, yang dalam hal ini isi penyampaian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebihnya hanya untuk menyelamatkan umat secara batiniah, mental batiniah, agar umat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah. Beliau muallif sholawat wahidiyah memutuskan, sepakat bahwasanya di dalam perjalanan rohaniahnya hamba untuk menuju usul ke hadrah qudsiyahnya Allah Subhanahu wa taala, dengan metode memperbanyak membaca sholawat ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perjuangan wahidiyah ini, perjuangan yang memperjuangkan diri kita pribadi, perjuangan yang memperjuangkan keluarga kita, perjuangan yang memperjuangkan bapak ibu kita, perjuangan yang memperjuangkan sanak saudara kita, perjuangan yang memperjuangkan cucu-cucu kita, perjuangan yang memperjuangkan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, perjuangan yang memperjuangkan umat jami'al alamin ini, dalam rangka ku anfusakum wa ahlikum naro, dalam rangka wa ma umiru illa liya'budullah, dalam rangka menghindari adanya syirik di dalamnya, menghindari adanya keterikatan yang mendua di dalamnya selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak termasuk ke dalam la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khosirin ini. Perjuangan sholawat wahidiyah dalam menghuni hidayah Allah Subhanahu wa taala menggunakan metode memperbanyak sholawat ke pangkuan baginda agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Hadirin jamaah mujahadah Rubung Sanah yang berbahagia, rekanku remaja dan kanak-kanak wahidiyah yang kami muliakan dan yang kami cintai. Ketika Bapak Ibu, rekanku remaja melihat lembaran sholawat wahidiyah seperti yang disampaikan oleh sambutan tadi Bapak PW, Ketua Perjuangan Sholawat Wahidiyah Yayasan Perjuangan Wahidiyah Kabupaten Kota Tegal, bahwasanya di dalam lembaran sholawat wahidiyah itu sudah jelas termaktub tujuan, khasiat, manfaat sholawat wahidiyah tersebut, bahwasanya di dalamnya hanya untuk membersihkan hati dan ma'rifat billah. Karena bagaimana mungkin nur-nur ilahiyahnya Allah akan masuk ke dalam hati kita
Bagaimana mungkin nur takwanya Allah akan masuk ke dalam hati kita? Bagaimana mungkin nur imannya Allah akan masuk ke dalam hati kita? Bagaimana mungkin nur hidayahnya Allah akan masuk ke dalam hati kita? Bagaimana mungkin nur syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan masuk ke dalam hati kita? Bagaimana mungkin nur nadrahnya beliau Ghauthu hada zaman radhiyallahu an, Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Majid qaddasallahu sirrahu radhiyallahu an, Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an akan masuk ke dalam hati kita. Jikalau kita belum melaksanakan pembersihan hati terlebih dahulu, pensucian hati terlebih dahulu, tazkiyatun nafsi anir radha'il wajibah. Bahkan hal ini sudah dijelaskan, sudah ditegaskan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna wa asyara ilal qalbi. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini, sambil menunjuk kepada hati. Maka bagaimana mungkin nur ilahiyahnya Allah akan masuk ke dalam hati kita? Bagaimana mungkin nur syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan masuk ke dalam hati kita? Bagaimana mungkin nur nadrahnya beliau Ghauthu hada zaman radhiyallahu an akan masuk ke dalam hati kita sebelum kita melakukan pensucian hati terlebih dahulu? Bapak Ibu, rekanku remaja dan kanak-kanak Wahidiyah yang kami muliakan, yang kita amalkan ini adalah sholawat Wahidiyah. Yang kita perjuangkan ini adalah sholawat Wahidiyah. Yang dalam hal ini telah kita ketahui bersama bahwasanya sholawat Wahidiyah dita'alif oleh beliau mu'alif sholawat Wahidiyah Hadratul Mukarram Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf qaddasallahu sirrahu radhiyallahu an, putra kinasih seorang pejuang pada zamannya, Hadratul Mukarram Kiai Haji Muhammad Ma'ruf qaddasallahu sirrahu radhiyallahu an. Kemudian setelah sepeninggalnya Hadratul Mukarram mu'alif sholawat Wahidiyah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf qaddasallahu sirrahu radhiyallahu an, perjuangan sholawat Wahidiyah ini secara sah, secara resmi dilanjutkan oleh beliau putra kinasihnya, beliau Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Majid qaddasallahu sirrahu radhiyallahu an. Yang dalam hal ini telah kita ketahui bersama bahwasanya beliau beberapa bulan yang lalu telah meninggalkan kita secara lahiriah. Namun yakinlah bahwasanya secara batin pada acara ini beliau hadir di antara kita. Kemudian setelah sepeninggalnya beliau, perjuangan sholawat Wahidiyah secara resmi, secara sah dilanjutkan oleh beliau Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an atas dasar wasiat dari beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Majid qaddasallahu sirrahu radhiyallahu an. Mengapa sholawat Wahidiyah kita amalkan? Dan mengapa sholawat Wahidiyah kita perjuangkan? Sholawat Wahidiyah, jikalau kita amalkan dengan sungguh-sungguh, jikalau kita amalkan dengan rasa cinta, jikalau kita amalkan dengan ketulusan hati, jikalau kita amalkan dengan istiqomah, jikalau kita amalkan karena Allah Subhanahu wa taala semata dan sesuai anjuran, sesuai perintah dari mu'alif sholawat Wahidiyah lillah billah, lirrasul birrasul, lil ghaus bil ghaus, maka seorang yang mengamalkan sholawat Wahidiyah tersebut akan mendapatkan suatu karomah yang agung, ya, akan mendapatkan suatu anugerah yang agung. Dan dalam hal ini karomah dan anugerah hidayah yang agung tersebut tidak hanya ilusi semata, tidak hanya ilusi semata, tidak hanya omong kosong semata. Bahwasanya kami pengamal sholawat Wahidiyah telah meminum air yang ada di gelas tersebut dan kami menikmati rasa manisnya. Mengapa perjuangan Wahidiyah kita perjuangkan? Mengapa amalan sholawat Wahidiyah kita amalkan? Sholawat Wahidiyah jikalau kita amalkan dengan tekun, jikalau kita amalkan dengan sungguh-sungguh secara istiqomah,
karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dihantarkan oleh sholawat wahidiyah tersebut bertemu dengan guru yang kamil mukammil di dalamnya, bertemu dengan guru mursyid di dalamnya, bertemu dengan guru yang kamil mukammil yang mampu mentakwilkan iman seseorang ke hadrah qudsiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini bertemu secara musyahadah, yang dalam hal ini meyakini, bukan hanya meyakini, tapi kita membuktikan bersama. Dan ini bukan hanya ilusi, dan ini bukan hanya hayalan, ini adalah fakta yang kami laksanakan. Hadirin jamaah mujahadah yang berbahagia, sebelum kita sowan ke pangkuan beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Kiai Abdul Majid Al-Fikri radhiyallahu an, marilah kita tata adab dan lahir batin kita, bahwasanya memang sungguh pada hakikatnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, rekanku remaja, marilah kita sowan ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghautu hada zaman radhiyallahu an dengan adab lahir batin yang sebaik-baiknya. Dan marilah kita doakan bersama bahwasanya saudara-saudara kita yang ada di Palestina digempur oleh negara yang jahanam. Bersyukurlah kita bersama dapat mengadakan suatu acara yang megah, suatu acara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah, suatu acara yang dirawuhi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini, dirawuhi oleh beliau ghautu hadza zaman radhiyallahu an Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid qaddasallahu sirrahu radhiyallahu an, Kanjeng Kiai Abdul Majid Al-Fikri qaddasallahu radhiyallahu an. Mari kita tata adab dan lahir batin kita, agar apa-apa yang kita laksanakan pada malam hari ini senantiasa menumbuhkan manfaat, menumbuhkan maslahat bagi umat, khususnya di Kabupaten Kota Tegal. Al-Fatihah. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hakikatnya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tundukkan kepala kita, tundukkan hati kita, bahwasanya bus yang tadi diceritakan oleh Pak Dendi selaku PW akan hadir di lingkungan kita. Beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid qaddasallahu sirrahu.